Ini lagi dan lagi-lagi, ini tentang makanan. Membahas seputar kuliner yang ada di kota Tasikmalaya memang tidak ada habisnya. Selalu saja ada yang bisa dikupas. Selalu saja ada yang bisa dikupas. Makanan apapun memang ada di kota ini. Dari yang jadul hingga yang kekinian ada di sini. Apa perlu diabsen satu persatu? Iya dong. Hah? Serius? Baiklah, tarik nafas dalam-dalam. Dan ini dia, tutug oncom, karedok, lotek, bala-bala, cireng, sangu timbel, pais lauk, pais hayam, sayur asem, es sirop, kupat tahu, surabi, lepet, rujak, bubur, comro, cilok, seblak, baso, sate, soto, siti. Salah. Siti cuma bisa dinikmati orang tertentu ya, yaitu suaminya. Lumayan capek saya ngabsennya. Sepertinya harus diisi napas buatan dulu nih. Itu yang baju hitam siapa ya? Apa mungkin dia separuh nafasku? Sudah, abaikan saja yang baju hitam itu. Lagi pula kayaknya sudah ada yang punya. Balik lagi ke soal makanan. Nah, kali ini kita akan mengulas 5 kuliner melegenda yang ada di kota Tasikmalaya. Disebut melegenda karena sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan sampai sekarang masih bertahan dengan nama yang sama, diteruskan oleh generasi-generasi penerusnya. Berikut 5 kuliner di kota Tasikmalaya yang sudah ada sejak tahun 60-an. 1. Bubur ayam jenal. Bubur ayam jenal sudah menjadi salah satu kuliner melegenda di kota Tasikmalaya. Zainal Rosadi, pemilik usaha, menceritakan awal mula ia berjualan bubur saat merantau ke Jakarta pada awal 1960-an. Ia bersama sekitar 60 orang lainnya berjualan bubur milik orang keturunan Tionghoa. Sistemnya setor, ia hanya modal tenaga. Jualan bubur dengan cara dipikul itu dilakoninya sekitar 9 tahun. Zainal memutuskan pulang untuk berdagang bubur di kampung sendiri. Awal mula jualannya keliling, lalu mangkal di Jalan Dr. Soekarjo. Bubur ayam Mang Jenal pun mulai terkenal. Banyak pelanggan yang ingin membeli buburnya langsung mendatangi rumah Jenal di Jalan Kalektoran. Padahal ia baru siap-siap mau berangkat ke tempat mangkal di Garuda. Sejak itulah ia jualan di rumah, sampai sekarang masih di sana. Dari jualan bubur, Mang Jenal mampu menguliahkan 8 anaknya. Ada yang di UGM, Unsud, dan lainnya. Anak pertamanya kini jadi arsitek, dan ia turut serta dalam pembuatan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka. Keren ya, ada pula yang bekerja di bank, jadi notaris dan wirausaha. Sampai sekarang bubur ayam Jenal masih mendapat tempat di hati para pelanggannya, dan menjadi bubur ayam termahal di kota ini, karena harga satu porsinya Rp35.000. Sementara yang lain rata-rata di bawah Rp20.000. 2. Kupat tahu esah. Bicara soal kupat tahu dari Tasikmalaya, nama yang lebih dikenal oleh masyarakat luar adalah Mangun Reja. Ya, kupat tahu Mangun Reja yang berada di Kabupaten Tasikmalaya itu. Tapi, di kota Tasikmalaya ada juga penjual kupat tahu yang sudah ada sejak tahun 60-an. Itu adalah kupat tahu esah. Pertama jualan di gang kecil. Sekarang punya tempat permanen di bilangan Empang Sari. Kalau sedang ramai, dalam sehari kupat tahu esah yang kini dijalankan oleh generasi kedua bisa habis sekitar 150 porsi. Satu porsi harganya Rp17.000. Selain dari kota Tasikmalaya, pelanggan kupat tahu esah ini banyak juga yang berasal dari luar kota. Ketiga, soto ayam Pataruman. Bagi Anda warga Tasikmalaya dan pecinta kuliner berkuah, pasti sudah familiar dengan soto ayam Pataruman. Kalau belum, nih kita kasih tahu. Sesuai namanya, soto yang satu ini berada di Jalan Pataruman, Kota Tasikmalaya. Hajah Aah Saraah sudah merintisnya sejak tahun 60-an dan sekarang dijalankan oleh generasi kedua. Karena Hajah Aahnya telah meninggal dunia sepulang dari Tanah Suci Mekah pada tahun 1999.
Selain konsisten menggunakan ayam kampung, pembeda lain dari soto ayam Pataruman ini adalah untuk topping sotonya, memakai telur muda. Dan itu menjadi ciri khas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Kalau sedang ramai, dalam sehari soto ayam yang harga satu porsinya Rp33.000 ini bisa habis sampai 100 porsi. Beberapa artis dan pejabat pernah menikmati soto ayam yang satu ini, seperti Ruben Onsu, Indra Bruggman, Connie Dio, Ridwan Kamil, hingga wali kota Tasikmalaya. Yang itu tuh, iya yang itu. Sate Ewo. Ini dia salah satu penjual sate yang melegenda di kota Tasikmalaya, Sate Ewo. Mulai dirintis sejak tahun 60-an, sampai sekarang Sate Ewo yang jualan di Pasar Cikurubuk dijalankan oleh generasi ketiga. Di sini ada beragam jenis sate, mulai ayam, sapi, hingga kambing. Harganya mulai Rp2.000 sampai Rp2.500 per tusuk. Lantaran saat ini sedang pandemi, dalam sehari paling habis 10 sampai 13 kg daging. Padahal sebelumnya bisa habis sampai 25 kg. Salah satu konsistensi Sate Ewo hingga masih dicintai para pecinta sate adalah dalam pemilihan daging sapi. Daging yang dipilih tidak pernah menggunakan dari bagian pundak karena teksturnya keras. Selain dari kota Tasikmalaya, banyak pelanggan Sate Ewo yang datang dari luar kota. Sampai sekarang mereka masih menjadi pelanggan setia Sate Ewo. 5. Rujak Bicar. Nah, bagi Anda warga Tasik penyuka makanan yang segar-segar dan pedas-pedas, pasti kenal dengan bicar. Maksudnya rujak bicar. Kebangetan aja kalau nggak tahu rujak yang satu ini. Tapi kalau belum, ya udah, itulah manfaat kami. Bicar adalah nama orang pertama yang merintis jualan rujak ini pada tahun 60-an. Kendati sudah meninggal dunia, nama Bicar masih dipakai dan telah menjadi ikon kuliner rujak di kota Tasikmalaya. Kini rujak Bicar diteruskan oleh anak-anaknya dan buka lapak di Jalan Tentara Pelajar. Harganya mulai Rp16.000 sampai Rp40.000. Gapnya beda jauh ya. Ya, itu lantaran beda penyajiannya juga. Kalau yang Rp16.000 buah-buahan dan bumbunya dicampur. Sedangkan yang Rp40.000 bumbunya dipisah dan porsinya lebih banyak hingga bisa dinikmati ramai-ramai. Selain rujak, di sini juga menyediakan menu lain seperti karedok, aneka kolak, dan berbagai gorengan. Jadi ngiler nih.